Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang penerimaan pemerintah dan pinjaman luar negeri. Adapun nama kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yang pertama Afia Nur Rahma S, yang kedua Salsa Nabila Ramadhani, yang ketiga Ainul Hikmah. Penerimaan pemerintah atau pendapatan negara. Pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain-lain. Sumber-sumber pendapatan negara. Pertama, pendapatan pajak. Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada 2 golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah, yaitu pertama, pajak pusat, wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat. Kedua, pajak daerah, wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah daerah. A. Pajak daerah provinsi. B. Pajak daerah kabupaten atau kota. 2. Pendapatan non pajak terbagi atas: pertama, pengelolaan dana pemerintah, penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin. Kedua, hasil kekayaan negara, dividen, laba BUMN, pembangunan semesta dan saham. Yang ketiga yaitu pengenaan denda administrasi, lelang barang, rampasan negara, dan denda. Yang keempat yaitu pemanfaatan SDA, segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan. Yang kelima yaitu pelayanan pemerintah, pendidikan, kesehatan, pelatihan pemerintah, hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. 6. Hibah, baik dari dalam dan luar negeri. Pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas bersumber pendapatan asli daerah menurut perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah. APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pinjaman luar negeri. Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund dan Bank Dunia. Dari aspek material, utang luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar ke dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada di dalam negeri. Aspek formal mengartikan utang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi, sehingga berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Jenis-jenis utang luar negeri. 1. Berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, yaitu terbagi menjadi 3. 1. Bantuan proyek adalah bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara
negara memasukkan barang modal dan jasa. Kedua, bantuan teknik, yaitu pemberian bantuan tenaga-tenaga terampil atau ahli. Yang ketiga, bantuan program, yaitu bantuan yang dimaksudkan untuk dana bagi tujuan yang bersifat umum sehingga penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai pilihannya. Kedua, berdasarkan sumber dana pinjaman, terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman dari lembaga internasional adalah pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional seperti World Bank Asia dan Development Bank. Yang kedua, pinjaman dari negara-negara anggota IGGI atau IG, yaitu pinjaman yang berupa pinjaman lunak. Ketiga, berdasarkan jangka waktu peminjaman, terbagi menjadi tiga, yaitu jangka pendek dalam waktu 5 tahun, jangka menengah 5-15 tahun, dan jangka panjang yaitu di atas 15 tahun. Kemudian berdasarkan status penerimaan pinjaman terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman pemerintah, pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah, dan pinjaman swasta, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak swasta. Terakhir, berdasarkan persyaratan pinjaman terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman lunak adalah pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota atau dari anggaran negara yang bersangkutan yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan. Kedua, pinjaman setengah lunak adalah pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman sebagian lunak dan sebagian komersial. Dampak positif dan negatif utang luar negeri. Dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat, sebab alirannya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik, sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier efek positif terhadap perekonomian. Kemudian dampak negatifnya adalah perekonomian akan mengalami krisis seperti pada tahun 1997-1998 dan melemahnya nilai tukar rupiah pada dolar. Inilah pembahasan dari kelompok kami, semoga dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.